Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Di episode Ramadan yang penuh berkah ini kita akan berbincang sedikit tentang satu isu yang sangat penting di era sekarang ya, yaitu kesehatan mental. Tidak kurang dari puluhan juta orang yang terpapar adanya penyakit mental ini. Maka menjadi penting kita untuk merawat kesehatan mental kita ini. Nah, apakah kalau orang mengalami katakanlah kurang sehat mentalnya, stres, depresi, dapat disimpulkan itu sama dengan tandanya lemahnya iman? Jawabannya tidak selalu. Kenapa? Karena itu sebetulnya fenomena yang naluriah sifatnya, fenomena yang wajar dialami oleh setiap orang. Sehingga tidak harus disimpulkan kalau kita sedang mengalami kegundahan, kegalauan, bahkan mungkin semacam stres, itu tidak harus selalu disimpulkan sebagai tandanya kurang iman atau lemahnya iman. Kenapa demikian? Yang pertama, hal itu dialami juga oleh para nabi, utusan Allah, yang kita yakini mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang atau utusan Allah ini imannya pastilah sangat kuat. Tapi ternyata ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan, mengalami situasi yang juga kemudian kita sebut katakanlah semacam tekanan atau bahkan stres. Kita ambil contoh misalnya Nabi Yakub alaihissalam, sampai diabadikan di Al-Quran, sebegitu sedihnya beliau menghadapi masalah keluarga, dalam hal ini adalah kehilangan putranya yaitu Nabi Yusuf, sampai kemudian penglihatannya terganggu. Jadi bersedih, bahkan mungkin tekanan stres, itu bukan sebuah aib. Itu bukan sesuatu yang dikecam dalam agama. Itu bukan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Tapi itu sesuatu yang sifatnya naluriah. Yang terpenting bagaimana kemudian mengelolanya. Nah, dalam konteks Nabi Yakub, beliau kemudian selalu mencari solusi dengan berikhtiar, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kemudian mencari informasi tentang keberadaan anak dan juga yang terpenting berserah diri kepada Allah. Inilah kanal yang sangat penting. Sampai diabadikan di Al-Quran di surah Yusuf ayat yang ke-86, qala innama ashku bahsi wa husni ilallah. Innama ashku bahsi husni ilallah. Ya, sesungguhnya aku mengadukan duka deritaku, masalahku, kesulitanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara yang paling penting, paling mujarab, paling bagus ketika kita merasa ada tekanan dalam kesulitan hidup kita. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahun 10 kenabian sampai disebut dengan istilah Amul Husni, tahun kesedihan, karena beliau sedih. Dan beliau juga terekam dalam sekian banyak riwayat hadis yang sahih, seringkali menangis. Kita ambil contoh ketika beliau kehilangan putra-putrinya, ya, beliau menangis sampai para sahabat kemudian bertanya, "Anta ya Rasulullah, engkau hai Nabi menangis?" Ya. Nabi katakan, "Ini tangisan rahmat. Tapi aku tidak mengucapkan apapun yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala." Kesimpulannya adalah bahwa ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita inginkan, berujung pada sikap tekanan, itu bukan sesuatu yang dilarang dalam agama dan itu bukan satu bentuk aib. Yang terpenting bagaimana cara kita kemudian menyikapinya. Dan para nabi, demikian juga Al-Quran telah memberikan panduan bagaimana sikap yang seharusnya kita miliki ketika kita menghadapi situasi seperti itu. Ikhtiar bukan tanda kita lemah. Justru ikhtiar inilah tanda bahwa kita ingin mencari solusi yang sesuai dengan petunjuk syariat. Maka seseorang yang atau saudara kita yang sedang mengalami kondisi seperti itu, dia kemudian mendatangi katakanlah apakah psikiater, psikolog dan seterusnya, itu sesuatu yang tidak dinilai menyimpang dalam agama. Itu sebagai bukti kita harus ikhtiar dengan cara yang benar dalam menyikapi masalah yang ada pada hidup kita. Karena pada hakikatnya setiap orang pasti menghadapi masalah. Setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing. Maka dan kita tidak bisa memilih ujian. Yang harus kita lakukan adalah berusaha sungguh-sungguh bagaimana menyikapi setiap ujian yang ada sesuai dengan petunjuk agama.
dan sikap yang kita pilih itu akan membawa konsekuensi. Kalau seseorang dengan tekanan itu dia memilih sikap yang putus asa, itu konsekuensinya berdosa. Dan itu tentu tidak diajarkan, tidak dibolehkan dalam agama. Tapi kalau kita menghadapi situasi dengan sikap yang tepat, yaitu apa? Bersabar, kemudian berikhtiar mencari solusinya, terus kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dianjurkan dalam agama. Ingat, tidak ada yang menimpa kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan keyakinan penuh maka insya Allah akan baik-baik saja. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun yang menimpa kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Yang yakin bahwa apa yang menimpanya itu pasti kebaikan, Allah akan memberikan hidayah. Yang terakhir, bahwa kalau manusia mengetahui setiap alasan kenapa Allah menimpakan itu, pasti manusia akan memilih takdir Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.